Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru dimanapun Anda berada. Kali ini berjumpa lagi dengan saya, Banu Novianto, dan rekan saya ada Pak Rizky Nasya Muhandis. Halo. Ada Pak Arianto. Halo. Berjumpa lagi pada acara Halo PGRI Cabang Gumelar. Bagaimana Pak Rizky kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Pak Arianto bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, mengenai tentang digitalisasi sekolah dan pembelajaran, bagaimana menurut pendapat Pak Rizky? Silakan. Digitalisasi merupakan satu upaya untuk mengoptimalkan platform digital dalam dunia pendidikan. Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara harus sesuai dengan perkembangan zaman atau harus sesuai dengan kodrat zaman. Nah, kita sebagai guru, para pelaku di dunia pendidikan harus mampu mengoptimalkan digitalisasi dalam dunia pendidikan. Begitu Pak Banu. Kemudian berbicara tentang dukungan. Apakah ada dukungan yang sudah dirasakan oleh sekolah? Pak Arianto, silakan. Ya. Terkait digitalisasi sekolah dan pembelajaran, saya cerita di sekolah saya sendiri, nggih. Kalau di sekolah saya tentunya sudah banyak dukungan, salah satunya dari pemerintah. Itu sekolah saya sudah mendapatkan bantuan DAK TIK tahun 2021 ada sebanyak 32 Chromebook dan ada bantuan LCD proyektor dan ada router untuk pemancar internet, dan itu salah satu dukungan yang dari pemerintah yang dirasakan oleh sekolah saya. Mungkin selain itu juga dukungan-dukungan lain dari orang tua, dari sekolah tentunya banyak terkait tentang digitalisasi di sekolah saya, seperti itu. Selain dukungan dari pemerintah, kira-kira sudah dilaksanakan seperti apa? Atau pengalaman yang sudah pernah dialami Pak Ari dalam menggunakan Chromebook itu dengan siswa-siswa Pak Ari? Coba. Berbicara tentang digitalisasi sekolah, saat ini siswa yang saya ajar itu, siswa SD itu siswa yang lahir pada generasi Z. Tentunya siswa yang sudah sangat mahir dalam penggunaan teknologi informasi. Ya, seperti kita tahu, siswa itu dalam penggunaan gadget, dalam HP itu untuk bermain game sudah sangat luar biasa. Antara guru dan siswa mungkin lebih mahir siswanya, iya. Ya, makanya kita sebagai guru itu wajib mengikuti itu, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Rizky. Adanya digitalisasi sekolah, sekolah itu wajib memberikan ruang untuk siswa untuk bisa maju dengan penggunaan TIK atau digitalisasi sekolah, seperti itu. Kegiatan pembelajarannya bisa dilakukan dengan misalkan siswa membuat presentasi dengan menggunakan Canva. Itu di sekolah saya siswanya sudah, iya, ada Canva, ada Google Slide, itu ada penggunaan Google Form, dan mungkin nanti Pak Rizky bisa saling berbagi penggunaannya. Itu dalam kegiatan intrakurikuler. Kalau kegiatan ekstrakurikuler di sekolah saya baru kelas 4, 5, dan 6. Seperti itu. Nah, selanjutnya Pak Rizky, praktik baik apa yang sudah Pak Rizky lakukan mengenai dengan digitalisasi sekolah ini, Pak Rizky? Baik, kalau praktik baik yang sudah kami lakukan di sekolah itu terkait dengan pemanfaatan PMM, platform Merdeka Mengajar, yang disediakan untuk para guru bisa mengakses terkait dengan konsep-konsep pendidikan yang harapannya nanti bisa diterapkan ke siswa. Dari pengalaman yang kita alami, dari Pak Ari tadi sudah disampaikan, dari Pak Rizky, hambatan yang dialami itu seperti apa, Pak Ari? Silakan. Ya. Kalau di sekolah saya sendiri, tentunya salah satu hambatannya misalkan dalam penggunaan TIK itu, penggunaan Chromebook, misalkan siswa itu dia pembelajaran menggunakan Chromebook, terkadang dia tidak full untuk pembelajaran, misalkan dia untuk melihat YouTube, untuk bermain, itu iya keluar dari alur penggunaannya. Padahal itu kan tujuan kita penggunaan Chromebook itu kan sebenarnya untuk kegiatan belajar, seperti itu. Mungkin itu salah satu hambatannya. Untuk cara menanganinya, misalkan kita sebelum siswa belajar dengan Chromebook, di awal
di awal tahun pelajaran kita mengenalkan Chromebook itu kita membuat kesepakatan belajar dengan siswa ya. Kesepakatannya misalkan anak-anak Chromebook ini kan miliknya sekolah ya, kita harus jaga tentunya dengan aturan-aturan misalkan kita sepakati bahwa menggunakan Chromebook ini itu tujuannya untuk belajar. Jadi kita minimalisir penggunaan Chromebook untuk yang di luar pembelajaran seperti itu. Silakan Pak Rizky. Oke, tantangan yang dihadapi terkait dengan digitalisasi sekolah yang kami rasakan adalah motivasi para guru yang masih cukup rendah, terutama karena yang saya rasakan sendiri memang PMM ini kalau memang belum masuk ke PMM-nya memang berasa tidak ada manfaatnya. Tapi kalau memang sudah masuk ke PMM luar biasa banyak sekali manfaatnya terkait dengan bagaimana mengetahui potensi siswa, bagaimana mengembangkannya sampai di titik bagaimana penilaian yang baik begitu. Itu sangat luar biasa terkait dengan pemanfaatan PMM ini. Gitu. Dari berbagai pengalaman yang sudah dilaksanakan oleh Bapak berdua, selanjutnya tindak lanjut apa yang akan dilaksanakan? Dari Pak Ari dulu, monggo. Ya. Kalau dari saya sendiri mungkin tadi yang sudah saya jelaskan bagaimana penerapan digitalisasi di sekolah saya, tentunya kita akan selalu mengevaluasi bagaimana pelaksanaan implementasi penggunaan TIK di sekolah saya dan ingin mendapatkan masukan pertama dari pengawas, dari kepala sekolah, mungkin dari rekan guru juga, setelah itu dari masukan dari orang tua, orang tua. Selain itu juga umpan balik dari siswa, mungkin kesan-kesan atau masukan dari siswa apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dapatkan, dan mungkin itu nanti menjadi rancangan program di tahun berikutnya. Bagaimana untuk mengevaluasi kegiatan itu, dampak positif negatifnya, dampak positifnya yang nanti akan ditambah. Contohnya misalkan saat ini misalkan kita sudah menggunakan aplikasi Scratch misalkan untuk siswa belajar, aplikasi misalkan ada Canva, mungkin di tahun-tahun berikutnya kita akan nambah lagi kita program-program apa yang ingin kita masukkan dalam kegiatan belajar siswa seperti itu. Agar pembelajaran semakin meningkat ya. Meningkat. Dari pengalaman yang sudah dilakukan oleh Pak Ari dan Pak Rizky, harapan yang ingin dicapai, silakan Pak Ari. Ya, mungkin tentunya harapan yang ingin dicapai adalah bagaimana cara kita selalu konsisten. Itu yang pertama. Bagaimana tadi yang sudah dilaksanakan itu kalau misalkan tidak konsisten mungkin dampaknya tidak akan berdampak atau tidak terasa untuk siswa. Intinya kita akan konsisten, kita selalu mengevaluasi program-program sekolah terkait dengan penggunaan TIK, digitalisasi di sekolah, agar nanti ke depannya itu kita bisa berbagi praktik baik juga dengan orang-orang di sekitar. Misalkan salah satu tadi saya membagikan praktek belajar mengajar saya di sekolah, itu saya bagikan di channel YouTube, channel Facebook yang milik sekolah seperti itu. Nanti agar harapannya bisa dilihat juga oleh orang banyak seperti itu. Intinya kita berbagi praktik baik seperti itu. Selanjutnya harapan dari Pak Rizky. Yang menjadi harapan saya terkait dengan digitalisasi pembelajaran sekolah dalam merubah mindset siswa yang tadi hanya pengguna ya, tadi disampaikan Pak Arianto, hanya menonton YouTube. Saya harapkan siswa mampu meningkatkan motivasinya sebagai pencipta. Jadi bagaimana siswa menciptakan inovasi terkait dengan digital ini, bisa membuat konten di YouTube atau bisa di TikTok ya, sekarang sedang rame TikTok. Nah, itu harapan kami terhadap siswa. Kemudian harapan yang lain juga dengan digitalisasi pembelajaran di sekolah dan di pembelajaran ini mampu meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik, begitu Pak Bani. Itu yang paling utama ya, Pak. Itu yang paling utama. Terima kasih Pak Arianto, terima kasih Pak Rizky yang telah berbagi pengalaman dan praktek baik di sini tentang digitalisasi sekolah dan pembelajaran. Semoga ini menjadi referensi dan motivasi bagi kita selaku pendidik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.